Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon ya guys. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun selalu dalam keadaan sehat. Garuda Calling sudah dimulai guys. Jadi Coach Patrick Kluivert memanggil beberapa pemain, dan di sini ada pemain baru yang sudah lama tidak dipanggil. Kali ini dipanggil guna melawan Cina nanti di bulan Juni nanti guys. Dan yang sudah datang di Bali justru malah tidak dipanggil. Ini sangat mengejutkan sekali guys. Oke guys, tanpa berlama-lama kita saksikan yuk video lengkapnya seperti apa. Gila, pagi-pagi dibikin kaget. Garuda Calling, gak ada Elkan, gak ada Ragnar, dan comebacknya Lily Pali. Ini dia Garuda Calling, timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang di bulan Juni nanti. Kita mulai dari penjaga gawang. Kejutan pertama ada di posisi penjaga gawang. 4 nama yang sebelumnya dipanggil kembali dipanggil. Dan tambahan satu lagi bukan Sirus Margono, melainkan Reza Arya, penjaga gawang PSM Makassar. Kalau di posisi center back sudah sesuai prediksi, Miss Silgers kembali ke skuad. Dan nama-nama seperti Jordi Amat, Jaizes, Rizky Ridho, dan Justin Abner kembali dipanggil. Di lini tengah pun tidak ada perubahan. Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, dan Nathan Chuaon kembali dipanggil. Di sayap kanan kembalinya kapten kita Asnawi Mangkolam dan Yakob Sayuri yang kembali dipercaya oleh Patrick Kluivert. Dan 3 orang pemain abroad kita yaitu Kevin Dix, Sandy Walsh, serta Elianor Reinders. Di sayap kiri ada Shane Patinama dan kembaran dari Yakob yaitu Yance Sayuri, Pratama Arhan, Calvin Verdong, dan Dan James. Yang mengejutkan adalah kembalinya Stefano Lillipali ke timnas Indonesia, dan Egy kembali lagi setelah sembuh dari cederanya dipanggil oleh Patrick Kluivert. Yang menarik adalah Ragnar Oratmangun tidak dipanggil, mungkin karena masih mengidap sakit atau cedera. Sedangkan yang sangat mengagetkan adalah Elkan Baggett yang tidak jadi dipanggil atau tidak dipanggil padahal sudah di Bali bersama pemain-pemain timnas lainnya. Kira-kira Bagot kenapa nggak dipanggil ya? Menurut kalian gimana guys? Komentarnya sikat. Ya, padahal si Elkan Bagot ini sudah beberapa hari yang lalu dia udah ada di Bali ya guys untuk mengikuti TC di Bali. Tapi kok kenapa nggak ada namanya di Garuda Calling ini guys? Bingung kan, makanya jadi pertanyaan besar nih. Kenapa ya kan? Justru malah yang tidak pernah dipanggil seperti Stefano Lillipali yang sudah lama banget nggak dipanggil timnas, tiba-tiba dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan Septian Bagaskara ya kita tahu dia memang pernah dipanggil, tapi selalu dipanggil atau enggak, kadang dipanggil kadang enggak. Dan Egy Maulana Fikri yang selalu dipanggil, kemarin-kemarin sempat tidak dipanggil karena cedera guys, dan kali ini dipanggil lagi. Ini yang bingung-bingung itu ya dua ini ya, tiba-tiba kok seperti si Elkan Bagot tidak dipanggil, dan yang lama sekali tidak dipanggil tapi kali ini dipanggil guys, Stefano Lillipali. Oke guys, lanjut. Pernahkah kamu mendengar kisah pemain Eropa yang meninggalkan karier besar demi Indonesia? Ini cerita inspiratif Stefano Lillipali. Stefano Lillipali lahir di Arnhem, Belanda, dan memulai kariernya di Akademi Sepak Bola AZ Alkmaar. Ia kemudian bermain di berbagai klub Belanda, seperti FC Utrecht dan Almere City. Pada 2014, ia mencoba peruntungan di luar negeri bersama Consadole Sapporo di Jepang, namun akhirnya kembali ke Eropa. Di Indonesia, Lillipali semakin bersinar saat membela Bali United. Ia menjadi salah satu pemain kunci yang membawa Bali United juara Liga 1 pada 2019. Klub-klub yang pernah dibelanya menunjukkan perjalanan luar biasa dari Eropa hingga Asia dengan semangat konsistensi tinggi. Namun, yang membuatnya istimewa adalah hasratnya untuk membela timnas Indonesia. Gol dramatisnya di Piala AFF 2016 melawan Singapura menjadi salah satu momen terbaiknya. Hingga kini, Lillipali tetap menjadi inspirasi dengan kerja keras dan dedikasinya. Menurut kamu, apakah Stefano Lillipali adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah timnas Indonesia? Tulis opini kamu di komentar dan jangan lupa share video ini. Ya, semoga aja Coach Patrick Kluivert tidak salah pilih ya guys, karena kita tidak tahu nih perkembangan
karir dari Stefano Lillipali belakangan ini guys, performanya gitu maksudnya. Jadi semoga aja bisa performanya bagus ya guys ketika melawan Cina nanti. Elkan Bagot si El Liburan akan segera bergabung bersama timnas Indonesia. Ini bukan bergabung tapi bergabung kembali. Selamat datang kembali El Liburan. Inilah dia yang udah kita tunggu-tunggu dari lama nih, Bo. Let's go kita bahas. Berita ini datang dari salah satu supporter timnas Indonesia yang ada di Bali, yaitu adalah Mas Daivi 82 yang di sini doi berfoto dengan Elkan Bagot. Kita lihat di bawah tuh ya, Bo ya. Pemain timnas Indonesia Elkana Bagot. Elkana dong. Dan di sini doi itu menjawab beberapa pertanyaan dari netizen di sosial medianya dia. Setelah doi ngepost foto tadi, bakalan ngeri nih Elkan duet sama Bang Jai 2 tower. Dan doi balas gini, Bo. Ya, beliau baru dipanggil kembali ke timnas dan udah latihan lagi. Terus ada nanya lagi nih, Boy. Pertanda akhirnya Elkan kembali ke timnas. Dia juga jawab di sini. Iya, tadi sudah ditanya. Apakah dulu waktu Kevin Dix ke Indonesia, itu yang nge-spill adalah salah satu pelukis? Terus waktu El nyenger ke Indonesia, yang nge-spill adalah Kang Cukur. Sekarang Elkan Bagot kembali ke timnas, yang nge-spill adalah abang-abang Bali. Tapi lama-lama gue kepikiran kayak gini, Boy. Kira-kira pemain tuh udah tahu belum kalau misalnya mereka itu dipanggil untuk Gardo Calling gitu? Atau mereka baru tahu ketika Gardo Calling udah di-announce? Karena kalau misalnya kita berkaca sama timnas apa ya, Brazil kalau nggak salah, yang diumuminnya itu di TV secara langsung. Berarti kan mereka nggak tahu kan kalau misalnya mereka tuh dipanggil timnas. Sedangkan kalau timnas kita tuh sama nggak ya kayak gitu, atau emang mereka udah tahu duluan? Makanya udah antisipasi ke Bali duluan nih. Coba menurut kalian gimana, Boy? Terkait dengan Elkan Bagot yang akan kembali ke timnas Indonesia ini, apakah tambahan yang bagus atau enggak nih? Tulis di bawah ya. Terima kasih brother, jangan lupa di follow sampai 10 selanjutnya. Bye. Ya, tapi sayang sekali nggak dipanggil ya Elkan Bagot di Garuda Calling ketika nanti melawan Cina guys. Itu sangat-sangat disayangkan. Nggak tahu, bingung kenapa ya. Padahal dia udah lama di Bali untuk mengikuti training camp di Bali United, di kandang Bali United guys. Sangat disayangkan sekali ya guys. Tapi nggak apa-apa lah, itu nggak tahu dah ini pelatihnya seperti apa, maunya seperti apa, saya juga nggak ngerti ini. Oke, lanjut ya. Ragnar Oratmangun kena virus. Dia udah 4 match absen bareng FCV Dender. Terakhir dia main tuh tanggal 17 Maret. Dan sekarang udah masuk April akhir tapi dia belum balik juga ke lapangan. Pelatih Dender bahkan bilang Ragnar belum fit, masih berjuang lawan virus. Jelas bukan kabar bagus buat timnas. Masalahnya nih kita lagi butuh banget kekuatan penuh buat lawan China dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia Juni nanti. Kira-kira Ragnar bakalan sembuh dan bugar tepat waktu nggak nih buat bela Garuda di laga hidup dan mati nanti? Klik link di bio gue buat nonton matchnya. Kalau sampai dia nggak fit juga, lini depan kita bakalan makin tipis. Udah nggak bisa nyerah sama keberuntungan doang nih. Semoga aja tim medis FCV Dender bisa ngebantu recovery Ragnar secepatnya dan Ragnar bisa join TC Timnas awal Juni kayak yang diminta Pak Erick Thohir kemarin. Ya, jelas ya kalau Ragnar Oratmangun memang sedang mengalami sakit guys. Jadi tidak ada di Garuda Calling daftar pemain si Ragnar Oratmangun ini guys. Karena memang dia sedang sakit, jadi tidak dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert. Ya, sangat disayangkan sekali ya, padahal ini laga-laga krusial sekali ya guys. Jadi pemain-pemain inti kita yang biasanya selalu masuk Garuda Calling kali ini di laga krusial melawan Cina, masuk tidaknya kita ke round 4 itu ya ditentukan di nanti melawan Cina di GBK guys. Makanya ya kita banyak-banyak berdoa saja ya guys, semoga Garuda Calling pemain-pemain yang sekarang ini bisa mengimbangi pemain-pemain sebelumnya guys, untuk bisa performa yang lebih baik lagi guys. Jadi seperti itu sih buat timnas nanti. Semoga kita doakan saja ya buat cita-cita timnas Indonesia agar bisa meraih poin penuh di GBK nanti guys. Ya, gimana performa selama musim ini Egy meriksa penyakit? Ya, alhamdulillah kita melakukan apa yang diinginkan pelatih dan juga apa yang ditargetkan oleh klub. Jadi ya walaupun musim belum berakhir, saya rasa kita masih mempunyai satu chance lagi untuk bertahan di posisi 2. Jadi semua pemain berharap kita bisa stay di situ. Target awal musim kan 4 besar ya? Dan ini sedangkan ini bisa di peringkat kedua. Gimana lagi melihatnya? Ya, yang pasti motivasi teman-teman dan pelatih juga, kita ingin stay di posisi 2 dan kita akan
mempunyai satu kesempatan lagi dan itu berada di tangan kita. Kita berharap kita akan ambil itu di tangan kita sendiri, karena kita apabila kita menang kita tidak berharap dengan tim lain, dan juga itu fokus kita untuk ambil itu di tangan kita. Tadi Coach Patrick nonton laga ini gimana? Ya. Saya nggak tahu. Ya pasti pelatih timnas dia akan menonton pemain yang akan dipilih nantinya, yang kita tidak tahu siapa aja yang akan dipanggil, kan nama-namanya juga belum ada. Pasti setiap pemain ingin memberikan yang terbaik, untuk dipilih atau enggak itu keputusan pelatih, dan kita sebagai pemain harus memberikan yang terbaik dan kepada semua tim dan juga kepada teman-teman. Kemarin lagi dipanggil, tapi cedera ya. Ya. Tapi jaga main terus, nanti besok gimana Tinggi? Kondisi sekarang seperti apa? Kondisi sekarang sangat bagus, terus juga kan belum tahu ya nama-namanya belum ada, jadi saya nggak tahu. Saya fokus kepada tim Dewa Satri dan fokus kepada diri saya sendiri untuk menampilkan yang terbaik, apalagi kita punya satu match sangat penting di depan. Thank you, ya. Ya guys, kalau Egy udah pasti dipanggil di Garuda Calling tadi guys, karena dia performanya belakangan ini memang sangat bagus guys. Terakhir lawan apa gitu, dikocek berapa orang gitu, back, kiper, dan dia membobol gawang lawannya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman pecinta sepak bola timnas Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.